Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Miss Nurul Aryani yang telah memperkenankan kami pada hari ini untuk melakukan presentasi, dan kepada teman-teman semua yang berkesempatan hadir hari ini. Kami di sini dari kelompok 10 akan membahas tentang standar umum dan prinsip dasar akuntansi. Yang kedua, tanggung jawab pada klien. Ketiga, tanggung jawab pada rekan seprofesi. Yang keempat, tanggung jawab pada praktik lain. Materi pertama akan saya jabarkan, kemudian materi kedua akan saya jabarkan. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan materi yang akan berkaitan dengan satu sama lainnya. Satu, pengertian kantor akuntan publik. KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntansi publik yang memperbolehkan izin untuk dapat peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dan praktik dalam akuntan publik. Yang kedua, IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, adalah wadah organisasi profesi akuntansi Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke dalam materinya. 1. Standar umum dan prinsip akuntansi. 1. Standar umum. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut beserta implementasi yang berkaitan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. 1. Kompetensi profesional. Anggota KAP harus boleh melakukan pemberian jasa profesional yang layak, diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. 2. Kecermatan dan kesesamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan kesesamaan profesional. Yang ketiga, perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan memsupervisikan secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. 4. Data relevan dan memadai. Anggota wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. 2. Kepatuhan standar. Anggota KAP harus melaksanakan penugasan jasa auditing, atensi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya. Wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengaturan Standar yang ditetapkan oleh IAI. 3. Prinsip akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan 1. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya. 2. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan keperluan modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh pengaturan standar IAI dalam keadaan luar biasa, laporan atau data menurut penyimpangan tersebut seperti di atas. Materi kedua adalah tanggung jawab pada klien. Yang menyangkut tanggung jawab pada klien adalah 1. Informasi klien yang rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak termasuk untuk 1. Membebaskan anggota KAP dari kewajiban proporsionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip akuntansi. 2. Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga panggilan resmi penyidik, penjabat, pengusut, dan melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, melarang review praktik profesional seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI.
Yang keempat adalah menghalangi anggota dari pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI KAP dalam bentuk penegakan disiplin anggota. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Diko Pembeli. Pada Diko dipersilakan. Materi yang ketiga adalah tanggung jawab kepada rekan seprofesi. 1. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. 2. Komunikasi antar akuntan publik. Yang pertama, anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. 2. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. Akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila penugasan tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. Selanjutnya, materi tanggung jawab dan praktik lain. Maksud dari tanggung jawab dan praktik lain adalah yang pertama, perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. 2. Iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. Saya buka sesi tanya jawab. Yang bertanya saya persilakan. Oke, baiklah, dan silakan. Bentar ya. Harus bertanya dulu. Saya bisa nggak itu di pos dulu? Ya. Oke, ini silakan. Saya Reni Sari izin bertanya, apa karakteristik utama dari organisasi dan perilaku dari kantor akuntan publik itu sendiri? Perilaku. Ada lagi yang bertanya? Silakan ya. Saya Tira Masani bertanya, siapa yang paling berwenang untuk menyusun standar akuntansi? Untuk menyusun standar akuntansi. Siapa yang paling berwenang untuk menyusun standar akuntansi? Intinya. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Reni. Apa karakteristik dari organisasi dan perilaku akuntan publik? 1. KAP harus independen dari klien. 2. KAP harus terus berupaya meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, KAP harus meningkatkan kemampuan untuk menghindari peningkatan resiko litigasi atau resiko yang berkaitan dengan masalah hukum, kemudian yang dihadapi oleh auditor terhadap
kecenderungan bahaya biaya terkait litigitas yang harus dialokasikan oleh KAP terus mengalami peningkatan. Bagaimana Dani? Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tia Ratnasari. Siapa yang paling berwenang untuk menyusun standar akuntansi? Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah standar akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Bagaimana ya? Terima kasih. 3. Oke, sekian dari presentasi kami. Dapat disimpulkan dari uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa standar profesional dan kode etik sangat penting bagi akuntan publik. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesi yang tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang baik, dan apa yang tidak benar dan apa yang tidak baik bagi profesional. Kode etik akuntan merupakan norma dan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan para klien, antara auditor dan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat. Oke, itu tadi presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq